Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah material teknik kita akan mempelajari tentang diagram fasa FE3C atau nama lainnya adalah diagram fasa besi karbida. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya itu ada istilah fasa. Nah, nanti pada diagram fasa juga ada istilahnya struktur mikro. Nah, apa perbedaannya antara fasa dan struktur mikro? Nah, kalau fasa itu kemarin adalah bagian dari material yang homogen komposisi kimia dan struktur, dan dapat dibedakan secara fisik dan dapat dipisahkan secara mekanik. Sedangkan struktur mikro adalah gambaran dari kumpulan fasa-fasa yang dapat diamati melalui teknik metalografi. Nah, besi atau sifat besi dan mampu larutnya. Pertama, besi itu memiliki sifat alotropi, yaitu dia itu akan berubah strukturnya, yaitu seperti BCC, FCC, BCC lagi, tergantung pada temperatur berapa dia ada. Jadi itu yang namanya alotropi. Nah, titik lebur besi itu adalah 1535 derajat Celcius, dimana besi ini akan dibagi menjadi 3 menurut temperaturnya, yaitu ada besi delta, besi gamma, dan besi alfa, dimana setiap jenis besi ini memiliki struktur atom atau memiliki susunan atom yang berbeda. Nah, kalau besi delta itu BCC pada temperatur 1400 sampai 1500, kalau besi gamma itu FCC pada temperatur 900 sampai 1400, dan kurang dari 910 itu dia strukturnya BCC. Nah, setiap besi atau besi delta, besi gamma, besi alfa itu memiliki kelarutan maksimum atau kemampuan untuk melarutkan karbon dalam jumlah yang maksimum. Jadi dia memiliki berapa persen kadar karbon yang dapat dilarutkan dalam besi itu. Misal pertama besi delta. Nah, besi delta ini mampu melarutkan karbon maksimum 0,1%. Berarti besi delta ini hanya mampu melarutkan karbon maksimum 0,1%. Jadi lebih dari itu karbon tidak akan larut dalam besi delta. Nah, untuk besi gamma juga seperti itu, maksimum dia hanya 2%, dan besi alfa maksimum hanya 0,025%, sangat kecil sekali. Nah, besi murni sendiri itu berbentuk cair dan mulai menjadi besi delta dengan struktur BCC tadi pada temperatur 1500. Kemudian, nah ini di sini besi cair. Nah, dia ketika mencapai 1500 derajat Celcius di sini, nah, dia akan menjadi besi delta dengan struktur BCC. Kemudian ketika dia turun lagi temperaturnya ke 1400, nah dia akan mengalami perubahan atau mengalami transformasi menjadi besi gamma dengan struktur FCC. Ketika turun lagi temperaturnya, maka dia akan menjadi besi alfa dengan struktur BCC yang sifatnya non-magnetik. Ketika temperaturnya diturunkan lagi menjadi lebih rendah lagi, maka akan menjadi besi alfa struktur BCC dengan sifat magnetik.
Nah, perubahan fasa ini berlangsung secara isotermal. Jadi ketika dia temperaturnya turun, dia tidak langsung turun lagi temperaturnya, tapi dia akan mengalami pemberhentian temperatur atau mengalami holding time. Nah, untuk yang dari 910 ke 700 ini dia tidak terjadi perubahan fasa, tapi dia ada perubahan sifat dari non-magnetik ke magnetik. Nah, ini untuk diagram fasa besi karbida. Sesuai namanya ya, diagram fasa Fe3C. Jadi di sini adalah persen berat karbon. Jadi ini adalah persen berat karbon, di mana di sini adalah Fe dan di sini adalah C. Jadi ketika di sini C itu adalah atau karbon itu maksimum larut. Nah, pada diagram fasa ini kita bisa lihat kelarutan karbon itu hanya sampai 6,67%. Nah, ini adalah dalam kondisi equilibrium. Kemudian di sini Fe ini adalah 100% Fe. Artinya di sini Fe itu murni tanpa ada karbon. Nah, seperti yang tadi saya disampaikan di slide sebelumnya, itu besi dari liquid menjadi besi delta. Setelah besi delta akan jadi besi gamma dan besi alfa. Nah, contoh pertama, misal kita punya 0,8% karbon. 0,8% karbon di sini. Nah, 0,8% karbon kalau kita tarik garis. Nah, misal dia awal mulanya pada kondisi liquid. Pada kondisi liquid di sini, kemudian ketika dia mengalami penurunan temperatur, maka liquid di sini sebagian akan bertransformasi menjadi padatan, yaitu liquid dan gamma atau liquid dan besi gamma. Kemudian ketika dia mengalami penurunan temperatur lagi, dia keseluruhan akan menjadi padatan, yaitu fasa gamma. Di mana fase gamma ini kita menyebutnya austenit. Nah, ketika dia turun lagi, ini saya kasih tanda 1, ini 2 di sini, ini 3. Nah, 1 ini masih liquid ya. Nah, kedua ini liquid plus austenit. Yang ketiga dia full austenit. Nah, ketika dia semakin mengalami penurunan, misal dia di sini, maka dia akan terbentuk fasa eutektoid, di mana eutektoid itu adalah berbentuk lamelar. Eutektoid, nah dia akan berbentuk lamel atau berselang-seling antara cemented dan ferrit. Nah, contoh yang sama juga akan
Transformasi yang sama juga akan terjadi jika misal 2% karbon. Misal di sini juga sama. Pertama dia akan terbentuk liquid. Nah, kedua juga akan terbentuk liquid plus austenit. Nah, kemudian ketika di sini dia akan berbentuk austenit dan karbida. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Jadi untuk diagram fasa besi-besi karbida itu bentuknya seperti ini dalam kondisi equilibrium. Nah, ini kalian harus ngerti gimana gambarnya dan hafal bagian-bagiannya. Nah, diagram fasa besi-besi karbida sendiri itu yang ada itu dianggap pada kondisi equilibrium karena perubahan yang terjadi itu berlangsung pada pemanasan dan pendinginan yang sangat lambat. Nah, diagram dari label dengan istilah umum menggunakan bahasanya ini yang menandakan larutan padat. Maksudnya istilah umum tadi itu ada yang alfa, besi delta, alfa, gamma. Nah, itu menandakan larutan padat. Nah, diagram fasa 3 garis menandakan reaksi yang berlangsung secara isotermal. Ada peritektik, eutektik, dan endotektik. Nah, ketiga ini kan sudah ada pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada diagram kesetimbangan fasa. Peritektik itu seperti apa, eutektik seperti apa, eutektik seperti apa. Nah, ini adalah nama istilah-istilah fasa, istilah-istilah struktur mikro yang ada pada diagram besi-besi karbida. Yang pertama ada sementit. Nah, sementit itu adalah karbida besi Fe3C dan dia sangat keras, getas, dan kekuatan rendah dengan struktur kristal ortorombik. Kemudian ada austenit. Austenit itu dilambangkan dengan gamma. Larutan padat karbon dalam besi gamma, kelarutan maksimum 2%. Nah, sementit itu istilahnya juga sama dengan karbida. Nah, ada austenit. Nah, austenit, selain austenit ada ledeburit. Ledeburit itu campuran eutektik, terdiri dari austenit dan sementit. Nah, ferit ini istilahnya alfa atau besi alfa dengan sifat kekuatan yang rendah dan keuletan tinggi. Nah, biasanya untuk ledeburit ini dia strukturnya berselang-seling antara austenit dan sementit. Jadi seperti ini. Ini austenit, kemudian sementit, austenit, sementit, seperti itu. Nah, ini itu austenit, ini sementit. Kemudian ada juga perlit. Nah, kalau ledeburit tadi pada campuran eutektik. Nah, kalau perlit itu pada campuran eutektoid. Itu ada perlit. Dimana eutektoid itu adalah sementit dan ferit. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya itu berselang-seling. Jadi seperti ini. Nah, biasanya untuk menggambar struktur mikro, sementit itu diidentikan dengan area yang gelap. Nah, sedangkan ferit itu area yang terang. Nah, ini kan berselang-seling atau berlapis-lapis. Jadi perlit itu strukturnya berlapis-lapis seperti ini atau lamelar.
Kemudian ada istilah juga lower critical temperature atau temperatur kritis A1. Pada temperatur eutectoid. Kemudian ada istilah upper critical temperature yaitu temperatur kritis A3, dan ada garis solvus atau ACM. Nah, ACM merupakan batas kelarutan karbon dalam austenit di bawah garis pengendapan. Jadi nanti karbon itu ada maksimum jumlah terlarutnya dalam austenit. Jadi austenit itu dia memiliki batas berapa banyak karbon yang bisa larut di dalamnya. Nah, ini tadi. Ini ACM, di sini batas kelarutan karbon dalam austenit. Ini ada A3 di sini. Kemudian untuk A1 itu sendiri, di sini A1 kan temperatur eutectoid berupa garis mendatar di temperatur 723. Nah, jadi ini A1 di sini. Nah, pada besi, diagram fasa besi itu ada 4 bagian. Ada hipoeutectoid, ada hipereutectoid, ada hipoeutektik, ada hipereutectik. Jadi kalau pada diagram besi karbida, eutectoid itu pada kadar karbon hingga 2%. Nah, pada eutectoid ini sendiri itu dibagi menjadi 2, ada hipoeutectoid di mana dia maksimum itu 0,8, dan ada hipereutectoid dia ada pada 0,8 hingga 2%. Nah, selain itu ada juga eutektik. Nah, dia ini pada rentang 2 hingga 6,67% karbon. Nah, dibagi menjadi 2 juga, sama ada hipoeutektik, di mana hipoeutektik ini dia 2 hingga 4,3% karbon. Ada hiper itu dari 4,3 sampai 6,67% karbon. Nah, ini kalian bisa lihat, ini ada hipoeutektoid dari sini hingga sini, ada hipereutectoid sampai sini, ada hipereutectoid dari sini sampai sini, ada hipoeutektik. Jadi ini adalah garis temperatur eutectoid, sedangkan yang ini garis temperatur eutektik. Nah, ini di sini, dari sini sampai sini itu hipoeutektik, sedangkan dari sini sampai sini hipereutectic. Nah, kita akan belajar pada paduan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti pada paduan 1 itu pada eutectoid, pada temperatur 2 pada hipereutectoid, pada paduan 3 pada paduan 2 hipoeutectoid, paduan 3 hipereutectoid, paduan 4 pada
eutektik, paduan 5 pada hipoeutektik. Nanti kita akan belajar bagaimana sih struktur mikronya pada masing-masing paduan itu. Misal paduan 1 mulai dari liquid, kemudian dari liquid dia turun lagi temperaturnya jadi apa, turun lagi temperaturnya jadi apa, kemudian semakin mendekati temperatur ruangan dia seperti apa struktur mikronya. Nah, pada paduan pertama tadi ya, paduan pertama kadar karbonnya adalah 0,8%, yaitu pada eutektoid atau baja eutektoid. Nah, pada baja eutektoid ini struktur akhirnya itu adalah perlit, di mana perlit ini adalah berselang-seling atau lamelar. Jadi ini struktur yang terbentuk pada T ruangan. Nah, pada baja eutektoid setelah dari liquid kemudian dia akan membentuk liquid dan austenit. Setelah itu dia akan membentuk austenit seluruhnya atau membentuk larutan padat atau membentuk fase padat seutuhnya, yaitu austenit, hingga mencapai temperatur 723, yaitu ini adalah temperatur eutektoid. Dia terjadi reaksi eutektoid. Nah, dari austenit, tadi kan dari austenit dia akan mulai muncul pengintian sementit pada batas butirnya. Nah, sementit itu jadi dari austenit mulai menjadi pengintian sementit. Jadi austenit kan seperti ini. Kalau digambarkan, austenit itu hanya seperti ini, butiran-butiran besar. Nah, kemudian yang dimaksud pengintian sementit itu seperti apa? Nah, ketika dia terjadi pengintian, dia akan terjadi seperti ini. Misal ini terjadi pengintian, dia akan muncul pengintian di batas butirnya. Bisa di sini. Pokoknya di setiap batas butirnya akan terjadi pengintian. Nah, sementit semakin turun temperatur, sementit ini atau butir-butir kecil ini akan tumbuh semakin besar, atau dia akan berdifusi menyerap atom-atom dari sekitarnya, atom-atom karbon dari sekitarnya. Sehingga ketika butir-butir ini menyerap atom-atom karbon, maka daerah yang di sekitarnya akan kekurangan atom karbon, dan itu yang kita sebut dengan ferrit, karena dia akan semakin banyak mengandung besi. Nah, ketika dia mengalami benturan temperatur, dia akan jadi seperti apa? Dia akan jadi seperti ini. Nah, titik-titik ini akan semakin menyerap karbon, maka dia akan semakin meluas hitam-hitamnya atau area gelapnya. Nah, seperti ini. Nah, struktur ini yang disebut dengan perlit. Perlit artinya berselang-seling. Ini yang gelap ini sementit, yang terang ini ferrit alfa. Nah, kenapa dia disebut lamelar? Karena dia berselang-seling. Jadi sementit ferrit, sementit ferrit, sementit ferrit, seperti itu. Itu yang dinamakan struktur perlit. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini austenit ya. Austenit di sini. Nah, ketika semakin ke bawah, austenit ini akan mengalami pengintian di batas butirnya. Nah, pengintian inilah nanti yang akan semakin melebar dan akan membentuk lapis-lapis dengan ferrit. Nah, ini kalau diteruskan di sini kan gini.
ini ya. Nah, ini austenit, ini liquid di sini. Ini liquid plus austenit. Nah, kalau liquid itu kita gambarnya cukup seperti ini. Nah, untuk yang fase di sini kita gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah butir austenit dan ini adalah liquid. Selanjutnya pada paduan 2 itu ada baja hipoeutektoid. Nah, baja hipoeutektoid tadi dia kurang dari 0,8%. Misal contohnya di sini kita tempatkan persen karbonnya pada 0,4%, dimana ketika baja hipoeutektoid hasilnya adalah ferrit dan perlit. Jadi perlit tadi yang berstruktur lamelar dan ada ferrit pada hasil akhirnya. Nah, kita langsung ke gambarnya saja, gambar struktur mikronya. Nanti ini adalah urutan-urutan pembentukannya, dan ini adalah gambar struktur mikronya. Nah, ini sama seperti tadi ya, ketika diteruskan ke sini gambar diagram fasanya. Nah, ini liquid plus gamma, plus gamma, kemudian ini gamma atau austenit. Nah, ini misal 0,4%. Nah, dari gamma sama, tetap terjadi pengintian semakin dia mendekati ini. Nah, bedanya ini akan terbentuk pengintian alfa atau pengintian ferrit. Kalau yang eutektoid tadi kan pengintiannya pengintian sementit. Nah, kalau di hipoeutektoid itu pengintian ferrit. Jadi kalau hipo pengintian ferrit. Nah, semakin ke bawah, ferritnya ini akan semakin melebar. Dia akan bentuk seperti ini, semakin melebar atau semakin banyak terbentuknya ferritnya. Nah, setelah melewati temperatur eutektoid, ferrit yang sudah melebar ini akan berhenti, kemudian akan terbentuklah perlit karena dia sudah melewati temperatur eutektoid. Nah, perlit di sini itu sama seperti ketika reaksi eutektoid, yaitu terdiri dari sementit dan ferrit. Itu untuk perlitnya, sehingga struktur mikro pada hipoeutektoid itu akan terbentuk ferrit plus perlit. Jadi ini ferrit dan ini perlit. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dianalisa menggunakan metalografi. Mikroskop optik. Nah, selanjutnya pada paduan 3. Paduan 3 ini merupakan baja hipereutektoid. Di mana di hipereutektoid itu dia pada rentang 0,8 sampai 2. Contoh di sini kita ambil pada 1,2. Maka pada baja hipereutektoid struktur mikro akhir terdiri dari perlit dan sementit. Jadi kalau di review, kalau baja eutektoid itu struktur mikronya perlit. Nah, kalau baja hipoeutektoid struktur mikronya adalah ferrit
dan perlit. Nah, kalau baja hiper eutectoid, strukturnya adalah cemented dan perlit. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Jadi tadi kalau di sini itu hipo, maka di sini adalah hiper. Nah, sama ketika dia mulai dari austenit, maka semakin lama akan terbentuk pengintian. Bedanya pengintian di sini adalah pengintian cemented atau karbida. Nah, semakin ke bawah, cemented ini akan semakin luas menjadi seperti ini, semakin luas atau semakin bertambah cementednya. Setelah itu, setelah cemented semakin bertumbuh, dia akan mencapai titik maksimumnya dan fase sisanya atau austenitnya akan bertransformasi menjadi perlit. Jadi ruang austenit ini dia akan menjadi perlit ini. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sama ketika reaksi eutectoid, dia akan terbentuk pengintian cemented lagi dan berselang-seling dengan feritnya, sehingga struktur mikro untuk baja hipereutectoid itu disebut juga jaringan cemented karena dia terdiri dari cemented dan perlit, di mana perlit ini sendiri itu adalah cemented dan ferit, sehingga ini semua disebut jaringan cemented. Ini adalah untuk baja hipereutectoid. Nah, selanjutnya pada paduan 4, yaitu besi tuang eutektik. Nah, besi tuang eutektik itu akan terbentuk ledoburit. Ledoburit ini sama, bentuknya juga lamelar atau selang-seling. Bedanya apa? Dengan perlit, kalau ledoburit itu cemented, austenit, cemented, austenit. Nah, kalau perlit itu tadi kan cemented, ferit, cemented, ferit. Ini untuk eutectoid. Nah, kalau ledoburit itu cemented, austenit, cemented, austenit. Ini untuk eutektik. Tadi eutektik pada 4,3% karbon. Nah, gambar strukturnya bagaimana? Gambar strukturnya juga sama, dia akan berselang-seling seperti perlit. Jadi kita mengilustrasikannya itu mirip. Nah, yang terakhir paduan 5, besi tuang hipoeutektik. Besi tuang hipoeutektik itu bentuknya akan terdiri dari perlit, ledoburit, dan cemented. Itu struktur mikro dari baja hipoeutektik. Kemudian yang hipereutectic bagaimana? Baja hipereutectic itu tidak digunakan atau sangat-sangat jarang atau hampir tidak ada aplikasinya pada dunia teknik karena sifatnya yang sangat-sangat getas. Kenapa sangat-sangat getas? Karena persen karbonnya itu sangat tinggi untuk baja hipereutectic.
hipoeutektik, sehingga dia minim sekali pengaplikasiannya. Makanya untuk diagram besi karbida biasanya hanya dibahas sampai besi hipoeutektoid ini. Hipoeutektik. Nah, ini untuk gambar-gambar ilustrasinya. Leda burit tadi ya sama seperti perlit, dia bentuk lamelar. Nah, yang untuk besi tulang hipoeutektik, dia ada perlit, di sini ada sementit. Sementit ini yang hitam-hitam ini. Nah, perlit ini yang lamel-lamel ini. Kemudian ada juga sementit sekunder atau sementit. Ada leda burit juga. Nah, itu untuk baja hipo. Kemudian kita akan belajar lever rule atau perhitungan lever rule, perhitungan fasa untuk baja hipoeutektoid. Jadi kalau kalian baca pada slide sebelumnya, lever rule itu digunakan untuk menghitung fasa. Jadi misal perlitnya berapa, kemudian feritnya berapa persen. Nah, itu menggunakan metode lever rule. Nah, contoh pertama pada baja hipoeutektoid. Hipoeutektoid sendiri tadi itu kan kurang dari 0,8% ya. Berarti di sini contohnya kita ambil 0,4%. Jadi misal diketahui baja hipoeutektoid 0,4% karbon. Nah, berapa fraksi perlit dan fraksi ferit yang terbentuk? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Nah, pertama kita harus tahu di sini batasnya berapa. Di sini 0,8 ya batasnya ini. Nah, untuk fraksi perlit, berarti kan daerahnya untuk hipo itu kan dari sini hingga sini, di sini. Nah, untuk fraksi perlit itu kan pembentukannya ada di daerah sini. Maka untuk fraksi perlit itu 0,4 dikurangi 0,025 yang di sini. Nah, untuk fraksi ferit itu 0,8 dikurangi 0,4 dibagi dengan totalnya ini. Nah, ini kan dari 0,025 sampai 0,8. Jadi pembaginya tetap dari 0,8 sampai 0,025. Nah, yang membedakan itu adalah pengurangan yang di pembilangnya. Jadi untuk perlit itu adalah daerah yang di sini. Nah, sedangkan untuk yang ferit itu adalah daerah yang di sini. Mengapa kok keterbalikan? Nah, cara gampangnya ferit itu kan dia mengandung Fe murni. Karena dia alfa ya. Nah, dia Fe murni. Di mana Fe murni itu daerahnya di mana? Fe murni kan daerahnya di sebelah sini. Di sebelah kiri kan, di sini. Bagian kecil ini kan Fe murni. Nah, Fe murni itu di sini. Maka untuk menghitung lever rule itu di arah kebalikannya, itu di sini. Bukan di sini. Bukan di sini tapi yang di sini. Itu untuk Fe murni. Jadi ketika menghitung lever rule itu adalah
kebalikan atau fasa kebalikan dari angkanya. Jadi ketika ferrit yang harusnya adanya di sini, maka untuk lever rule-nya itu perhitungannya menggunakan angka yang ada di angka yang ada di arah sebaliknya atau angka yang ada di seberangnya. Jadi untuk menghitung ferrit, karena ini di sini, maka kita pakai perhitungan yang di sini. Nah, untuk perlit maka kita pakainya yang di sini. Seperti itu. Jadi kita bisa dapat di sini untuk perlit 0,48 dan fraksi ferrit 0,52. Nah, ini kalau dijadikan persen, dapatnya 52% ferrit dan 48% perlit. Seperti itu. Jadi kalau diingat-ingat lagi, kalau untuk perhitungan lever rule, untuk menghitung lever rule itu adalah angkanya itu kebalikan dari posisi struktur mikronya atau posisi fasanya. Jadi misalnya fasanya itu terbentuknya di sebelah kiri, maka lever rule angka yang digunakan itu adalah angka yang digunakan itu adalah angka yang di sebelah kanannya. Nah, kalau misalnya fasanya ada di sebelah kanan, maka perhitungan angkanya yang digunakan adalah yang di sebelah kirinya. Seperti itu. Nah, contoh lagi yang hipereutectoid. Yang hipereutectoid ini kan di sini 0,8 kan? 0,8. Nah, untuk hipereutectoid itu batasnya sampai mana? Batasnya sampai 6,67. Jadi batasnya sampai 6,67, bukan sampai eutektik, tapi dia sampai akhir dari diagram fasanya. Nah, kita balik lagi, kan di sini, berarti kan garisnya di sini sama garis yang di sini kan. Nah, untuk perlit itu di sebelah mana? Perlit itu di sebelah sini kan. Nah, cara tahu perlitnya di kiri gimana? Nah, perlit tadi itu terbentuk di mana? Perlit kan terbentuknya pada ini, eutektoid. Maka eutektoid itu ada di mana? Eutektoid ada di kiri. Eutektoid kan di kiri. Maka angka yang digunakan di mana? Maka angka yang digunakan adalah yang di sebelah kanannya, yaitu 6,67 dikurangi dengan 1,2. Nah, 1,2 ini dari mana 1,2 ini? Kalau diketahui membutuhkan baja hipertektoid untuk 1,2% karbon. Jadi misal di soalnya 1,2% karbon, maka kalau hiperetektoid kita langsung mention akan terbentuk perlit dan sementit. Nah, sementit otomatis sementit adalah yang di sebelah kiri. Jadi 1,2 dikurangi 0,8. Seperti itu. Nah, contoh soal untuk paduan 99,65% Fe dan 0,35% C, maka yang kita perhatikan itu hanyalah persen C-nya. Kita fokus pada persen C-nya. Nah, untuk paduan 99,65% dengan 0,35% karbon, carilah fraksi total fosfoferit dan sementit. Yang B, fraksi ferit proeutektoid dan perlit proeutektoid. Kemudian yang C, fraksi ferit eutektoid. Maksudnya proeutektoid itu apa? Ferit sebelum terbentuknya eutektoid. Nah, yang nomor 2, hitung persen massa dari ferit proeutektoid dan perit yang terbentuk dalam paduan baja karbon yang mengandung 0,25% C. Yang pertama, karbonnya kan 0,35% ya. Yang ditanyakan adalah ferit dan sementit. 0,35% termasuk baja apa? 0,35%. Kalau kita balik lagi di sini, itu termasuk pada baja hipoeutektoid. Nah, ini termasuk hipo.
Nah, yang ditanyakan adalah fraksi total ferrit dan cemented. Karena yang ditanyakan adalah fraksi total, maka kita menghitungnya adalah keseluruhan diagram fasa. Maka untuk mencari alfa karena keseluruhan diagram fasa, maka batasnya adalah 6,67 batas maksimum sampai batas minimum pelarutan karbon yaitu 0,025. Nah, untuk yang cemented, kalau pada diagram fasa, cemented itu kan yang di sebelah kanan. Maka menghitungnya itu yang di sebelah kirinya, jadi ini cemented. Jadi kalau di diagram fasa keseluruhan seperti ini, misalnya ini, nah seperti ini kan di sini kan 0,35. Nah, cemented yang mana? Cemented itu yang di daerah sini. Nah, ini adalah ferrit kan di sini ada ferrit kecil di sini. Nah, ferrit di kiri, ini ferrit. Karena ferrit di kiri, maka yang dihitung adalah arah sebaliknya, berarti yang di kanan. Nah, berarti 6,67 dikurangi 0,35 itu adalah ferrit. Nah, cemented yang mana? Cemented kan yang di kanan, maka yang dihitung adalah arah sebaliknya. Jadi 0,35 dikurangi dengan batas kecil ini, jadi 0,05 seperti itu. Nah, yang B, fraksi ferrit pro eutectoid dan perlit eutectoid. Berarti alfa dan perlit. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, karena yang ditanyakan hanya eutectoid, berarti kita hitungnya hanya sampai sini saja. Jadi nanti hitungnya batasnya 0,8 sama 0,025. Jadi ferrit, karena ferrit di sini, ferrit di sebelah kiri, maka perhitungan digunakan adalah di sebelah kanan ini. Jadi 0,8 dikurangi dengan 0,35. Batasnya mana? Batasnya 0,025 yang kecil di sini sampai 0,8. Nah, untuk yang perlit bagaimana? Untuk yang perlit sama, perlit kan yang di sebelah sini. Maka yang digunakan adalah perhitungan yang di sebelah sini, yaitu 0,35 dikurangi 0,025. Nah, yang C, fraksi ferrit eutectoid. Ferrit eutectoid itu yang mana? Ferrit eutectoid itu adalah ferrit yang ada di dalam perlit. Itu dinamakan ferrit eutectoid. Maka ferrit eutectoid itu adalah total seluruh total seluruh ferrit dikurangi dengan ferrit pro eutectoid. Nah, kita kan sudah tahu ya kalau total seluruh ferrit tadi berapa. Nah, ferrit total itu berapa? Ferrit total itu ini 0,95 dikurangi dengan ferrit pro eutectoid. Ferrit pro eutectoid yang mana? 0,58. Sehingga ferrit eutectoid itu adalah ini dikurangi dengan ini, jadi 0,37. Ini adalah ferrit di dalam perlit. Itu namanya ferrit eutectoid. Nah, nomor 2 yang ditanyakan fraksi ferrit pro eutectoid dan perlit eutectoid. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Ferrit pro eutectoid itu 0,8 kurangi 0,25. Tadi kan yang diketahui kadar C-nya itu kan 0,25% ya. Nah, tinggal ditulis saja kalau ferrit itu pasti di 0,8 dikurangi kadar C-nya. Nah, kalau perlit
itu kebalikannya, kadar C dikurangi dengan batas minimumnya, maka ketemu seperti ini. Ini seperti contoh yang sebelumnya. Oke, itu untuk diagram FE3C. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.